Shalom, Bapak Ibu Saudara, Jemaat Pesma Doa, dimanapun kita berada, kita terus mengalami kebaikan Tuhan, Saudara. Dan saya percaya sepanjang hari ini kita mengalami terus pertolongan Tuhan. Bahkan Tuhan bukan hanya menyertai kita, tetapi Dia Allah yang terus menuntun kehidupan kita, Saudara, sampai pada malam hari ini. Dan sebelum kita akan mendengarkan isi hati Tuhan, mari kita datang kepada Tuhan dengan ucapan syukur kita kepada Tuhan untuk penyertaan dan pembelaan Tuhan di sepanjang hari ini, Saudara. Mari kita bawa setiap roh, jiwa dan tubuh kita kepada Tuhan dengan ucapan syukur yang terbaik kepada Tuhan. Dan saya percaya hadirat Tuhanlah yang akan memuaskan kehidupan kita, Saudara. Mari kita satu dalam doa. Kami bersyukur ya Tuhan, pada malam hari ini kami ada semua karena anugerah-Mu ya Tuhan. Kami percaya ya Tuhan, bukan kekuatan dan hebat kami boleh melewati hari ini, tetapi semua sekali lagi dan kami mengakui semua karena penyertaan-Mu dalam kehidupan kami. Oleh sebab itu ya Tuhan, pada malam hari ini kami menanggalkan setiap permasalahan kehidupan kami menanggalkan setiap apapun yang menjadi beban hidup kami ya Tuhan. Dan kami datang kepada Engkau tersungkur di kaki-Mu pada malam hari ini, menaikkan setiap pujian, penyembahan, doa-doa kami kepada-Mu ya Tuhan. Dan kami percaya Engkau disenangkan lewat pujian penyembahan kami dengan syukur kami kepada-Mu ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Mari naikkan syukur-Mu kepada Tuhan, Saudara. Haleluya. Syukur, terima kasih. Malam hari ini ya Tuhan, kami datang kepada Engkau untuk kami menyembah Engkau ya Tuhan. Karena Engkau yang layak untuk kami sembah. Hanya Engkau yang layak untuk kami tinggikan ya Tuhan. Terima kasih ya Tuhan untuk penyertaan-Mu sepanjang hari ini ya Tuhan. Terima kasih Tuhan. Kami datang untuk menyembah Engkau ya Tuhan. Mari sama-sama katakan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat kami membalas kasih-Mu ya Tuhan dalam hidup kami. Karena Kau baik, Kau sangat baik dalam hidup kami. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau, Bapa. Ku rindu selalu menyembah. Sembah Tuhan, katakan. Ku sembah Kau, sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Benar ya Tuhan, kebaikan-Mu nyata dalam hidup kami ya Tuhan.
Ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu. Ini persembahan kami, ini sembah kami ya Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Tuhan. Tak dapat semua kebaikan menyertai hidup kami ya Tuhan. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Sebab itu kami datang ke hadirat-Mu ya Tuhan, untuk kami menyembah-Mu. Di dalam hadirat-Mu ya, kami menyembah Kau. Bukan untuk membalas kebaikan-Mu ya Tuhan, tetapi memang Engkau layak untuk kami sembah ya Tuhan. Haleluya. Mari Bapak Ibu Saudara bisa sambil angkat tanganmu di hadapan Tuhan, bersama-sama katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Ini ungkapan syukur kami kepadamu. Benar ya Tuhan, Engkau baik, Kau sangat baik dalam hidup kami. Sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyatakan kerinduanmu kepada Tuhan untuk menyembah Tuhan. Katakan, ku sembah Kau, ku sembah Kau. Tak dapat ku membalas kasih-Mu. Ku sembah Kau, ku sembah Kau Bapa, ku rindu selalu menyenangkan-Mu. Sembah Kau Tuhan, dari segalanya Kau yang layak disembah. Yesus Kau yang layak. Ini penyembahan kami disembah. Oh Yesus, haleluya. Selama-lamanya kami mau menyembah Engkau, Allah kami yang hidup, yang di dalamnya ada keselamatan. Engkaulah Raja kami, Bapa kami, sahabat kami, yang selalu setia. Tidak pernah sedetik pun Kau tinggalkan kami Tuhan. Kami mau nyatakan malam ini, situasi apapun yang terjadi dalam hidup kami akan tetap menyembah Engkau. Makasih. Sembah Tuhan malam ini, sebab Dialah yang layak untuk disembah. Yes, Jesus, kami sembah Engkau Tuhan malam ini. Biar hadirat-Mu memenuhi setiap kami Tuhan. Yes, Jesus, penuhi setiap kami. Oh Jesus, mari sama-sama nyatakan, mari sembah Dia. Ku sembah Kau, ku sembah Kau selama-lamanya, selama-lamanya. Ku sembah Kau, Yesus, Yesus. Kaulah kekuatan kami Tuhan.
Kaulah kekuatan, Kaulah sumber pengharapan kami. sumber pengharapan. Jesus, ku sembah Engkau. Yesus, Ku sembah Engkau Tuhan. Mari dengan mengangkat tanganmu, sembah Dia, sembah Dia. Ya, ya. Yesus, ini kerinduan kami Tuhan. Ini kerinduanku, ku nyatakan padamu, ku sembah Kau, ku sembah Kau, ku sembah Kau selama-lamanya. Kami sembah Kau Tuhan. Yesus, Kaulah kekuatan kami, Kaulah sumber pengharapan kami Tuhan. Yes, kami sembah Engkau malam ini. Oh Yesus, Yesus, ku sembah Kau selama-lamanya. Ku sembah Kau, Yesus. Ini kerinduanku, ku nyatakan padamu, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah, mari lebih lagi sembah Dia. Ku sembah Kau selama-lamanya. Selama-lamanya kami kan ku sembah Kau, Yesus. Kaulah kekuatanku Tuhan. Kau sumber pengharapanku. Ku sembah Yesus. Ku sembah Kau selama-lamanya. Ku sembah Kau, Yesus. Ini kerinduanku, nyatakan padamu, ku sembah Kau Tuhan. Ku sembah, ku sembah, ku sembah Kau. Sembah Dia, sembah Dia. Mari dengan segenap hati kita, dengan segenap kekuatan kita. Oh Yesus, Yesus, kami datang menyembah-Mu ya Tuhan. Kaulah kekuatan kami, sumber pengharapanku. Ku sembah Kau, Yesus, Jesus. Ku sembah Kau, amin. Kami sembah Kau selama-lamanya. Ku sembah Kau, Yesus. Ini kerinduanku, ku nyatakan padamu, ku sembah Kau. Mari sembah Dia, mari datang pada Tuhan, mari hampiri. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Oh, Engkau yang layak disembah. Kaulah sumber pengharapan kami, sumber kekuatan kami ya Tuhan. Yesus, terima kasih ya Tuhan. Oh Yesus, haleluya. Kami sembah Engkau ya Tuhan. Sembah Kau. Mari dengan segenap hati kita. Yes. Selamanya kami akan menyembah Kau. Sembah Kau Yesus.
Kaulah Kaulah kekuatan, kekuatanku, Engkaulah sumber sumber pengharapan. pengharapanku. Ku sembah Ku sembahkan Yesus, Yesus, ku ku sembah sembahkan selamanya. selama-lamanya. Ku Sembahkan Yesus, Yesus, ini kerinduan ini kerinduanku. ku nyatakan, Ku nyatakan padamu, ku sembahkan. Mari dengan segenap hati sembah Dia. Ku sembah, kami datang menyembahmu malam ini. Selama-lamanya Yes, Jesus. ku sembahkan Yesus, Yesus. Engkaulah kekuatan, Kaulah kekuatanku, sumber pengharapan. pengharapanku. Sembah, sembah Yesus, ku sembah selamanya, selama-lamanya. Ku sembahkan Yesus, Yesus, ini kerinduan ini kerinduanku. ku nyatakan, Ku nyatakan padamu, ku sembahkan. Mari sekali lagi sembah Dia, sembah Dia. Ku sembahkan Selama-lamanya, selama-lamanya. Ku sembahkan Yesus, Yesus. Kaulah kekuatan, Kaulah kekuatanku, sumber sumber pengharapanku. Ku sembahkan Yesus, Yesus. Ku sembah sembahkan selama-lamanya. Ku sembahkan Yesus, Yesus. ini kerinduan Ini kerinduanku. ku nyatakan, Ku nyatakan padamu, ku sembahkan. sembah Kami sembah Engkau Tuhan, Engkau Tuhan. ya segala pujian kami Tuhan. Haleluya. Segala pujian bagimu Tuhan. Haleluya. Oh, kami sembah Engkau, ditinggikan selama-lamanya. Malam hari ini kami bawa hati kami datang menyembah Engkau Tuhan. Ini setiap pujian dan penghormatan kami sembah bagimu Tuhan. Haleluya. Mari bersama Kau ku sembah. Kami sembah Engkau. Kau ku sembah, Segala pujian bagimu Tuhan. Kau ku sembah, Ditinggikan selama-lamanya Allah yang kudus, Allah yang hidup. Tuhan. Kami sembah. Kau ku sembah, Kau ku sembah. Kami sembah. Kau ku sembah. Oh Tuhan, selamanya kami sembah. Kau
sembah, haleluya. Sembah pujian kami bagimu, Kau ku sembah. Oh Tuhan, selamanya Kau kami sembah, selamanya kami sembah Tuhan, Kau ku sembah. Oh Tuhan, selamanya kami sembah Tuhan, Kau ku sembah. Ini pujian kami bagimu Tuhan, Kau ku sembah. Oh Tuhan, oh kami sembah sampai selama-lamanya. Oh Kau ku sembah, Kau ku sembah. Oh Tuhan, Tuhan, segala pujian, hormat dan kemuliaan bagi Engkau, Raja di atas segala raja, nama di atas segala nama. Yang kami sembah hanya Engkau, kemuliaan hanya bagimu Tuhan. Kau sembah, Kau ku sembah. kami tinggikan Engkau selamanya. Kau ku sembah. Ini penghormatan tertinggi kami bagi Engkau Tuhan. Oh Tuhan, Kami sembah Tuhan. Kau ku sembah. Haleluya. Kau ku Sembah bagimu Tuhan. Kau ku sembah. Engkau kami sembah. Oh Tuhan. Terima kasih Bapak, kami mengucap syukur buat malam hari ini Tuhan, anugerah Tuhan atas hidup kami. Biarlah kasih Tuhan berlimpah atas setiap kami, dan biarlah Tuhan Engkau membukakan pikiran kami untuk kami boleh mengerti kebenaran firman Tuhan, dan hidup kami boleh terus mengarah kepada firman-Mu Bapa. Urapi hamba-Mu yang tidak ada apa-apanya, urapi setiap kami, dalam nama Yesus kami berucap syukur, haleluya. Amin, amin, amin. Iya, shalom Bapak Ibu. Kita berjumpa kembali hari ini di Mesbah Doa, semua karena anugerah Tuhan. Dan baik, kita akan sama-sama ya belajar firman Tuhan. Malam ini biarlah hidup kita semakin hari semakin dekat dengan Tuhan, dan kita semakin mengerti akan kebenaran dan juga kehendak Tuhan. Hidup kita diubahkan dan kita semakin menyenangkan hati Tuhan. Saya akan bacakan kesaksian yang sudah masuk terlebih dahulu. Dan kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan. Shalom Ibu Debbie ya. Saya mau bersaksi ya, nama saya Ibu Atik dari Palu. Saya jemaat Mesbah Doa Ibu sejak tahun 2021 setelah gempa di Palu. Puji Tuhan. Ibu Atik dari Palu ya. Sudah menjadi jemaat Mesbah Doa sejak tahun 2021. Sebagian besar khotbah Ibu sudah saya dengar ya, dan dari situlah saya mengalami banyak perubahan hidup yang luar biasa.
Saya yang tadinya suka marah, ya banyak kepahitan, baper dan lain sebagainya, sekarang saya sudah diubahkan Tuhan. Puji Tuhan ya. Jadi sekarang nggak marah, nggak kepahitan, nggak baper. Ya susah ya kalau hidup tuh baper, bawa perasaan, apa-apa tersinggung, apa-apa marah. Puji Tuhan, sejak mendengarkan khotbah-khotbah Ibu, saya diubahkan oleh Tuhan. Ya dulu saya ikut mesbah doa sendiri di kamar saya. Puji Tuhan, sekarang suami saya sudah mau ikut. Ya, saya ajak ikut mesbah doa kalau malam, walaupun kadang saya ada absen karena ada pelayanan. Tapi mesbah doa ya yang sudah lewat saya ulang kembali. Pokoknya tidak terlewatkan. Walaupun jamnya tidak ya live stream. Puji Tuhan Ibu, ya saya mengucap syukur atas kebaikan Tuhan. Ya pada bulan November tahun lalu suami saya dioperasi ya karena sakit di bagian kaki dan sampai sekarang belum sembuh total. Bulan Desember kemarin suami saya belum bisa lancar berjalan, namun saya tetap terus bilang percaya kepada Tuhan dan terus minta kesembuhan secara total. Dulu sampai pernah menangis karena belum bisa ke gereja. Tetapi saya sebagai istri selalu beri ya dukungan. Saya terus bilang mari ikut mesbah doa kalau malam ya supaya hatinya damai sejahtera. Walaupun suami saya juga orang yang taat dengar firman Tuhan. Tapi puji Tuhan sekarang suami saya sudah ikut mesbah doa, dia rajin ya walaupun ya sudah mendengarkan khotbah yang lain tapi setelah itu ikut mesbah doa. Terima kasih Ibu ya atas semua pelayanan Ibu, biarlah Ibu terus dipakai Tuhan melayani. Tuhan memberkati Ibu, keluarga, suami, anak-anak bersama seluruh tim di DPTV. Tuhan memberkati. Amin, amin, amin. Puji Tuhan saudara ya. Adalah satu kerinduan kita dan juga kerinduan Tuhan agar kita dan seluruh keluarga kita boleh bersama-sama ikut menyembah Tuhan dan hidup takut akan Tuhan. Itu kerinduan kita ya dan biarlah Tuhan yang menggenapi saudara. Dan ya saya percaya orang yang mengandalkan Tuhan tidak akan pernah ditinggalkan. Baik, kita akan melanjutkan pembacaan firman Tuhan hari ini. Kemarin kita sudah selesai dengan 2 Tawarik pasal 27 tentang bagaimana ya Raja Yotam. Dan Yotam itu hidup dalam takut akan Tuhan dan Alkitab berkata kemarin Yotam menjadi kuat karena ia mengarahkan hatinya kepada Tuhan Allahnya. Ya dan sampai akhirnya Yotam menutup mata, dia melakukan apa yang benar di mata Tuhan. Ya dan Yotam secara umum adalah seorang raja yang baik. Tetapi rakyatnya tetap bermoral bobrok. Ya sebagaimana keadaan mereka selama pemerintahan ayahnya Uzia, orang-orang yang dipimpinnya ya tidak akan selalu mengikuti teladan ya pemimpin. Dan akan selalu ada aja yang memberontak dan tidak taat. Tetapi hal tersebut tidak membuat Yotam terpengaruh dengan cara hidup rakyatnya yang tidak takut akan Tuhan. Ya dan kita mengambil satu teladan juga bagaimana ya kita juga harus hidup di tengah-tengah angkatan atau keadaan zaman yang sudah tidak baik. Jangan sampai kita terikut dengan arus dunia. Ya tapi biarlah kita tetap berpegang pada prinsip-prinsip kebenaran firman Tuhan. Sehingga kita bisa keluar sebagai pemenang bahkan lebih dari pemenang. Dan kemarin kita sudah selesai dengan Yotam akhirnya meninggal. Ya dan dia digantikan. Ya Ahaz anaknya menjadi raja menggantikan dia. Dan sekarang kita masuk pada ya 2 Tawarik pasal 28 yaitu Raja Ahaz. Ketika Yotam mati anaknya Ahaz menggantikan dia sebagai raja. 2 Tawarik pasal 28 ayat yang pertama. Ahaz berumur 20 tahun pada waktu ia menjadi raja dan 16 tahun lamanya ia memerintah di Yerusalem. Ia tidak melakukan apa yang benar di mata Tuhan seperti Daud bapa leluhurnya. Jadi Ahaz ini naik menjadi raja tapi dia tidak melakukan yang benar di mata Tuhan seperti Daud dan juga ayahnya Yotam yang sudah melakukan apa yang baik
dia justru melakukan apa yang jahat. Ya, dan dikatakan ya tetapi ia hidup menuruti kelakuan raja-raja Israel yang lain. Ya, bahkan ia membuat patung-patung tuangan untuk para Baal. Ia membakar juga korban di Lebak Ben Hinnom, ya, dan membakar anak-anaknya sebagai korban dalam api sesuai dengan perbuatan keji bangsa-bangsa yang dihalaukan Tuhan dari depan orang Israel. Saudara, ya Raja Ahaz bukan hanya menjadi raja yang jahat, bukan hanya tidak mengikuti teladan Daud dan juga Yotam ayahnya. Bayangkan kejahatan yang mengerikan dari agama yang mempersembahkan anak-anaknya sebagai korban. Ya, itulah yang saya sampaikan saudara. Ya, kenapa sampai mereka itu masuk ke dalam ajaran atau sekte yang menyesatkan? Ingat, ya tidak ada manusia bisa selamat tanpa darah penghapus dosa. Pada zaman perjanjian lama semua orang yang berdosa harus datang mempersembahkan darah lembu, kambing, domba untuk menghapus dosa. Makanya kalau ada sekte atau ajaran lain ya kayak sekarang Kristen progresif yang berkata tanpa Yesus kita bisa selamat asal kita ini hidup baik. Perbuatan baik manusia seperti kain kotor, ya tidak dapat menyelamatkan manusia. Ya, dan akhirnya sekte ini berkembang karena mereka ingin agar pengorbanan mereka itu diterima. Bahkan mereka masuk ke pengajaran yang menyesatkan, yaitu mempersembahkan anak-anak mereka, darahnya dicurahkan sebagai korban. Ya, mereka berpikir ketika mereka melakukan dan memberi yang terbaik yaitu anak mereka, maka Tuhan akan senang. Hati-hati saudara. Sekte-sekte di akhir zaman berkembang dengan luar biasa, dapat menyesatkan. Itu yang terjadi di zaman pemerintahan Raja Ahaz. Ya, Raja Ahaz bukannya membawa bangsa itu takut Tuhan, malah dia membangun tugu-tugu berhala, bahkan dia ikut di dalam membakar juga korban anaknya. Ya, kepada dewa-dewa Baal dipersembahkan anak-anaknya. Dan ini adalah satu kepercayaan yang sangat mengerikan, ya, bahwa mereka melakukan hal itu dan Allah mengizinkan bangsa itu untuk ditaklukkan sebagai tanggapan terhadap praktik jahat Ahaz. Bahkan sekarang pun praktik itu belum berkurang, mengorbankan anak-anak demi para Allah yang kejam, yaitu berupa kesenangan, ya, bahkan juga ekonomi dan perubahan yang terus berlangsung dalam berbagai fasilitas hari-hari ini saudara. Ya, dan itu ya sangat mengagetkan ya kalau kita melihat bagaimana bisa ada kepercayaan yang seperti itu. Kita justru harus hari-hari ini membawa anak-anak kita kepada Kristus. Terlebih kita harus membawa mereka ya untuk mengenal Tuhan. Ya, bukannya mereka dikorbankan sebagai korban dibakar. Ayat 4, ia mempersembahkan dan membakar korban di bukit-bukit pengorbanan di atas tempat-tempat yang tinggi dan di atas tempat-tempat yang tinggi di bawah setiap pohon yang rimbun. Sebab itu Tuhan Allahnya menyerahkannya ke dalam tangan raja, ya, ke dalam tangan raja orang Aram. Tuhan menyerahkan dia ke dalam tangan raja orang Aram, mereka mengalahkan dia dan menawan banyak orang daripadanya yang diangkut ke Damsyik. Karena dia ini menyakiti hati Tuhan, melakukan ya penyembahan berhala yang begitu luar biasa, Tuhan menyerahkan ya Ahaz dan juga bangsanya ke dalam tangan raja ya Damsyik, dan mereka itu dibawa raja Aram ya, ditawan. Orang-orangnya ditawan dan dibawa ke Damsyik. Kemudian ia diserahkan pula ke dalam tangan raja Israel dan mengalami kekalahan yang besar. Sebab dalam sehari Pekah bin Remalia menewaskan di Yehuda 120.000 orang. Semuanya orang-orang yang tangkas. Oleh karena mereka telah meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang, ya, mereka dan Sikri pahlawan dari Efraim membunuh Manasye, anak raja Asrikam, kepala istana, dan Elkana orang kedua di bawah raja. Orang Israel
menawan dari saudara-saudaranya 200.000 orang, yakni perempuan-perempuan serta anak-anak lelaki dan anak-anak perempuan. Mereka merampas juga banyak harta milik daripada orang-orang itu dan membawa rampasan itu ke Samaria. Jadi bahkan Israel menyerang Yehuda dan terjadi kekalahan yang besar. Ya, ingat Israel sudah terbagi menjadi 2 kerajaan pada zaman itu. Mereka saling serang dan saling bunuh. Dan dikatakan di sana ayat 9, tetapi di sana ada seorang nabi Tuhan yang bernama Oded. Ia pergi menemui tentara yang pulang ke Samaria dan berkata kepada mereka, lihatlah, karena kehangatan murkanya kepada Yehuda, Tuhan Allah nenek moyangmu menyerahkan mereka ke dalam tanganmu, dan kamu telah mengadakan pembunuhan di antara mereka dengan kegeraman sampai ke langit. Ya, dan sekarang kamu bermaksud menaklukkan orang Yehuda dan Yerusalem menjadi hambamu laki-laki dan perempuan. Tidak adakah kepada kamu sendiri kesalahan yang besar terhadap Tuhan Allahmu? Maka sekarang dengarkanlah kataku ini. Kembalikanlah orang-orang yang kamu tawan dari saudara-saudaramu itu, karena murka Allah bernyala-nyala ya terhadap kamu. Lalu bangkitlah beberapa pemimpin Bani Efraim, yakni Asaria bin Yohanan, Berekia bin Misilemot, ya, dan Yehizkia bin Salum dan Amasa bin Hadlai menghadapi orang-orang yang pulang dari perang dan berkata kepada mereka, janganlah bawa tawanan-tawanan itu kemari, sebab maksudmu itu menjadikan kita bersalah terhadap Tuhan dan menambah dosa dan kesalahan kita. Sudah cukup besar kesalahan kita dan murka yang menyala-nyala telah menimpa Israel. Saudara, ya, jadi seorang nabi berkata kepada Israel, ya, engkau sekarang sudah puas bisa menaklukkan Yehuda, engkau bisa membunuh mereka, ya, bahkan engkau bisa mengalahkan mereka. Tetapi ingat, ya, mereka itu saudara-saudaramu. Balikan semua tawanan-tawanan itu, kembalikan agar mereka jangan kau tawan, sebab jika engkau menawan mereka, maka murka Tuhan akan menyala-nyala terhadapmu. Ya, dan Tuhan pasti akan membalasnya. Lalu mereka takut dan mereka mengembalikan saudara semua tawanan mereka itu kepada Yehuda kembali lagi, saudara. Ya, lalu orang-orang yang bersenjata itu meninggalkan tawanan dan barang-barang rampasannya di muka para pemimpin dan seluruh jemaah. Dan orang-orang yang ditunjuk untuk disebut namanya bangkit lalu menjemput para tawanan itu. Semua orang yang telanjang mereka berikan pakaian dari rampasan itu. Orang-orang itu diberi pakaian kasut, makanan dan minuman. Mereka diurapi dengan minyak dan semua yang terlalu payah untuk berjalan diangkut dengan keledai dan dibawa ke Yeriko, kota pohon korma dekat saudara-saudara mereka. Sesudah itu orang Israel itu pulang ke Samaria. Ayat 16, pada waktu itu Raja Ahaz menyuruh utusan kepada Raja negeri Asyur untuk memohon bantuan. Karena orang Edom telah datang pula dan mengalahkan Yehuda serta mengangkut tawanan-tawanan. Orang-orang Filistin juga menyerbu kota-kota di daerah bukit dan di tanah Negeb Yehuda. Mereka pun merebut Bet Semes, Ayolan, Gederot, Soko dengan segala anak kotanya, Timna dengan segala anak kotanya, dan Gomso dengan segala anak kotanya, dan menetap di kota-kota itu. Demikianlah Tuhan merendahkan Yehuda oleh karena Ahaz Raja Israel itu membiarkan kebiadaban berlaku di Yehuda dan berubah setia kepada Tuhan. Maka datanglah Tilgat-Pinesler Raja negeri Asyur kepadanya, hanya bukan membantu dia, melainkan menyesakkannya. Walaupun Ahaz merampas barang-barang dari rumah Tuhan, dari rumah raja dan dari rumah-rumah para pemimpin dan menyerahkan semuanya kepada Raja negeri Asyur, namun perbuatannya itu tidak menguntungkan dia. Dalam keadaan terdesak itu Raja Ahaz ini malah semakin berubah setia terhadap Tuhan. Ketika dia tertekan, dia menjerit kepada Raja Asyur. Dia tidak datang kepada Tuhan dan bertobat. Saudara, ketika hidup kita ini terlalu banyak masalah, jangan semakin jauh dari Tuhan. Jangan semakin mencari pertolongan kepada orang lain dan mengandalkan manusia.
Raja Ahaz mencari pertolongan kepada Raja Asyur. Dia semakin jatuh, semakin tertekan. Dia mencari pertolongan kepada Asyur dengan berbagai cara, bahkan berbendaharaan di rumah Tuhan, emas perak diserahkan kepada Asyur demi mendapatkan perlindungan. Tapi apa yang terjadi? Raja Asyur semakin menekan dia, bukan memberi dia kelegaan. Ya, dan ayat 23, ia mempersembahkan korban kepada para allah orang Damsyik yang telah mengalahkan dia. Pikirnya yang membantu raja-raja orang Aram adalah para allah mereka. Kepada mereka lah aku akan mempersembahkan korban supaya mereka membantu aku juga. Tetapi allah-allah itulah yang menjadi sebab keruntuhan bagi dia dan bersama-sama dengan dia bagi seluruh Israel. Ahaz mengumpulkan perkakas-perkakas rumah Allah dan menghancurkannya. Ia menutup pintu rumah Tuhan lalu membuat mezbah-mezbah bagi dirinya di segenap penjuru Yerusalem. Di tiap-tiap kota di Yehuda ia membuat bukit-bukit pengorbanan dan membakar korban bagi Allah lain. Dengan demikian ia menyakiti hati Tuhan Allah nenek moyangnya. Selebihnya dari riwayat dan seluruh tingkah langkahnya dari awal sampai akhir, sesungguhnya semuanya itu tertulis dalam kitab Raja-Raja Yehuda dan Israel. Kemudian Ahaz mendapat perhentian bersama-sama dengan nenek moyangnya dan dikuburkan di dalam kota di Yerusalem, tetapi ia tidak dibawa ke pekuburan raja-raja Israel. Maka Hizkia anaknya menjadi raja menggantikan dia. Saudara, kita lihat di sini pada akhirnya Ahaz membawa bangsa itu pada sebuah kehancuran karena dia tidak ingin bertobat dan dia tidak datang kepada Tuhan. Dia justru semakin menyembah dewa-dewa Baal. Kehancuran demi kehancuran terjadi. Saya mau bilang saudara, kalau hidup kita hari ini terlalu banyak masalah, datang kepada Tuhan. Masuk di kamar, tutup pintu, menangis kepada Tuhan. Jangan kau andalkan kekuatanmu, jangan kau andalkan manusia, apalagi dengan menghalalkan segala cara. Yang Tuhan tunggu, kita datang di kakinya. Nggak usah minta tolong doa pendeta, tapi datang kepada Tuhan secara pribadi, maka Tuhan melihat sikap hatimu dan dia akan menolong engkau dan memulihkan keadaanmu. Mari kita tundukkan kepala, kita satukan hati, kita berdoa. Terima kasih Bapa, kami bersyukur, kami percaya Engkau Tuhan yang selalu beserta melindungi kami apapun keadaan kami. Tuhan Engkau Allah yang tidak pernah membiarkan kami sendiri. Tolong setiap anak-anak-Mu yang hari-hari ini Tuhan sedang ada dalam pergumulan yang berat. Mereka merasa ditinggalkan. Tuhan pegang tangan mereka Bapa. Hamba berdoa semua persoalan-persoalan di hidup kami, masalah keuangan, kesehatan, pekerjaan, perekonomian kami, Tuhan yang pegang kendali. Tidak ada perkara yang mustahil bagi Tuhan. Sembuhkan yang sakit Bapa. Biarlah saudara Engkau yang sakit perkatakan dalam nama Yesus, aku percaya ada kesembuhan. Ampuni salah dan dosaku Tuhan. Bawa kami di dalam kekudusan-Mu Bapa. Kami percaya ketika kami sungguh-sungguh menyerahkan masalah-masalah kami ke dalam tangan Tuhan. Ketika kami sungguh-sungguh bertobat, melibatkan Tuhan dalam hidup kami, Engkau Allah yang turut bekerja mendatangkan kebaikan bagi setiap kami. Berkati yang masalah keuangan, hutang piutang, Tuhan sanggup melepaskan asal kami mau bertobat. Terima kasih Bapa, berkati bangsa dan negara kami Indonesia. Lawatan Tuhan tercurah bagi bangsa ini. Hujan pertobatan tercurah. Berkati Bapak Presiden Jokowi Tuhan. Dalam pemerintahannya roh takut akan Tuhan ada dalam kehidupannya. Bahkan calon presiden yang baru Tuhan juga memberkati dengan roh takut akan Tuhan. Lawat bangsa kami terjadi hujan pertobatan di dalam bangsa ini Bapa. Dari Sabang sampai Merauke orang berbalik kembali kepada Tuhan. Juga semua benua Asia, Afrika, Amerika, Eropa, Australia Tuhan berkati dengan campur tangan Tuhan. Terjadi hujan pertobatan, orang berbalik datang kepada Tuhan dan meninggalkan dosa. Terima kasih buat setiap kebaikan Tuhan di hidup kami. Kami percaya masalah kami ada jalan keluar. Kami percaya sakit penyakit kami disanggup disembuhkan Tuhan. Apapun yang menjadi persoalan kami, di dalam nama Yesus ada jalan keluar. Mari buka hati dan tanganmu saudara, karena itu terimalah kiranya berkat, rahmat, anugerah dari Allah Bapa, cinta kasih Tuhan Yesus Kristus, penyertaan Allah Roh Kudus turun atas hidup kita mulai hari ini bahkan sampai kali yang kedua Tuhan Yesus datang menjemput kita. Nama kita tercatat di dalam kitab kehidupan. Dalam nama Tuhan Yesus yang percaya diberkati Tuhan, katakan bersama amin, amin, amin. Tuhan Yesus memberkati saudara. Shalom dan Immanuel.